Kan kudu jadi kami kudu Anda. Selamat pagi para itu hari ini kami mencoba tetap tipe di dinas pendidikan Kabupaten Tuban. Setelah saya ada kepala dinas pendidikan Kabupaten Tuban. Kemudian di sebelah saya ada Pak pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan, dan di sebelah kanan Pak Tri ada Pak Kudip pendidikan SMP Pak Kuswoto. Beliau dan bersama kami sampai beberapa ke depan. Yang pertama ini saya sampaikan pengajaran Bapak di UPDS di Tuban. Pertama kepada Bapak Rahmat SDNT selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Ini saya tanyakan apa harapan Bapak kepada kepala sekolah di Kabupaten Tuban, karena hari ini kebetulan ada kegiatan pengembangan profesi kepala sekolah tentang harapan Bapak kepada kami selaku kepala sekolah. Terima kasih Pak Guru ini. Baik, saya dengan acara pada hari ini alhamdulillah ini merupakan acara rutin dari MKS Kepala Sekolah Kesehatan Negeri Kabupaten Tuban berkumpul di SMK Negeri 7 Tuban. Dan dari acara ini tentunya banyak hal nanti yang perlu dibahas, dan tentunya juga yang penting adalah menjawab terkait dengan isu-isu yang sekarang ini sedang berkembang. Nah, itu yang penting. Jadi apa yang jadi isu sekarang berkembang ini untuk kita nanti diskusikan bersama pada acara ini. Harapan kami pada acara ini untuk nanti kepala SMP di semuanya berkumpul di sini terkait dengan apa yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Tuban. Dan selama ini memang kami dari pemerintah Kabupaten Tuban, utamanya dinas pendidikan ini mempunyai target dan juga indikator-indikator yang harus dicapai. Kebetulan kami sudah menyelesaikan, ya, pemerintah Kabupaten Tuban ini menyelesaikan satu periode dengan Bupati kita Mas Hendra di periode pertama ini. Jadi tentu ini juga menjadi bahan evaluasi kita ke depan terkait dengan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintah Tuban, utamanya terkait dengan indikator dinas pendidikan. Ada terkait dengan indikator yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait dengan rekan tata sama sekolah dan rekan sekolah. Ini adalah pendukung dengan IPN untuk pembangunan manusia, karena memang IPN ini menjadi indikator utama pemerintah Kabupaten Tuban, dan harapan kita memang yang sebagai yang menunjang terkait dengan IPN ini di dinas pendidikan adalah orang mahasiswa dan orang sekolah itu. Dan ini menjadi fokus kita karena ternyata memang masih banyak kita di sekitar kita yang masih belum menamatkan sampai lulus SMA, yang merupakan program masih belajar. Monggo ini kita bersama apa sih sebetulnya permasalahan yang kemudian sudah, dan tentunya nanti strategi kita bisa mencapai itu. Kemudian yang kedua juga ini kita sudah menyusun RPJMD juga yang baru. Nah, di RPJMD yang baru ini juga nanti ke depan ada indikator baru juga yang nanti kita sudah perlu kita perhatikan. Nah, ada indikator terkait dengan kualitas pendidikan. Kalau dulu kualitas ini belum begitu menjadi fokus, karena indikator ini yang kita masukkan. Nah, ada indikator nanti indeks SPM digital. Di dalamnya itu kan luas ya, dan kualitas dan macam-macam. Termasuk indeks literasi dan numerasi yang saat ini mungkin kalau secara umum untuk SMP ya sudah warnanya hijau. Tetapi kalau target kita, juga target kita itu bukan hanya ada peningkatan saja, tetapi monggo kita bandingkan dengan daerah-daerah tetangga kita, supaya nanti pada
kita juga bisa menyamai capaian-capaian lain yang mungkin lebih tinggi capaiannya daripada kita. Mungkin itu. Iya, terima kasih. Kepala pendidikan sekarang dari Pak Aktif, Kepala Bidang Pengelola Pendidikan SMP, Aktif masa bakti panjenengan kalau saya perhatikan ini juga punya tantangan, terutama saya berfokus pada kurikulum pada kemarin belum tuntas ya, sekarang ada pendekatan baru di bulan ini. Nah, Bapak selaku apa ya yang membidani di SMP ini, harapan Bapak dengan dinamika pendidikan yang datang tiba-tiba ada peningkatan harapan panjenengan kepada guru SMP ini apa? Terima kasih kepada semuanya yang menyaksikan podcast pada pagi hari ini dari podcast N7. Alhamdulillah dengan kebersamaan kita bisa saling berupaya untuk bisa menjaga kondusivitas. Intinya yang pertama adalah itu. Terkait dengan banyaknya perubahan, barangkali sudah menjadi dinamika selama ini bahwasannya setiap kali ada pemerintahan baru, kecenderungannya juga ada perubahan terutama di bidang kurikulum. Namun kita selaku pendidik bisa berpesan bahwasannya monggo lah, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diminta oleh pemerintah, mari kita berikan support sepenuhnya. Pada dasarnya kurikulum juga tidak terlalu banyak berbeda. Kalaupun ada perbedaan, ya memang itu dibutuhkan pada dasar. Sehingga kita selaku pendidik jangan terlalu terfokus bahwasanya kemarin ini kurikulum merdeka belum tuntas, harus ganti lagi. Kita ambil esensinya. Pada dasarnya mau kurikulum yang manapun, intinya kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Fokusnya di sana. Jadi mari kita upayakan untuk bisa selalu gayung bersambut dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini yang harus selalu kita kedepankan, kita bangun bersama. Jadi jangan selalu kalau ada perubahan kita kemudian menjudge, wah ini apa mana sing anyar. Nah, ini apalagi yang baru, apa yang harus ini dan itu, tidak. Jadi pada dasarnya setiap perubahan yang ada ya kita ikuti, ini dinamikanya. Dan kita selalu mari berpikir positif juga bahwasanya memang perubahan ini pada dasarnya dibutuhkan. Intinya seperti itu. Mari kita ikuti bersama perubahan yang akan dilaksanakan ini seperti apa. Kita kawal bersama. Kita cari poin-poin positifnya seperti apa. Kita kuatkan. Ada seperti itu menghadapi coding, e-learning dan iya, insya Allah nanti terkait dengan digitalisasi dan lain sebagainya kami sudah mengawali juga bahwasanya terkait dengan digitalisasi pendidikan. Insya Allah di Kabupaten Tuban ini khususnya di bidang SMP kami sudah kemarin itu berhasil mewujudkan rumah pendidikan yang dibangun oleh seluruh MGMP SMP baik negeri maupun swasta. Di sana kita menyediakan rumah bagi seluruh perangkat pembelajaran yang sekiranya dibutuhkan dalam rangka digitalisasi. Jadi sehingga kita berharapnya ini nanti tidak sekedar rumah, benar-benar rumah ini ada isinya. Terkait dengan deep learning dan sebagainya, masukkan ke sana. Kita sudah punya wadahnya. Kalau kemarin kita dengan Merdeka belajar, jadikan itu referensi. Apa yang bisa kita akomodir untuk deep learning ini? Saya yakin deep learning juga tidak akan terlalu jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka kita kemarin itu. Saya yakin itu. Maka dari itu kita ikuti, termasuk digitalisasi pendidikan ini menurut kami juga sangat penting. Kalau kita, nenek-nenek kita barangkali cukuplah dulu dengan asbak dan lain sebagainya, grip dan lain sebagainya, kemudian kita dengan pulpen dan kertas, papan tulis dan sebagainya. Kalau mungkin generasi sekarang yang dibutuhkan adalah digitalisasi, semuanya serba digital, kenapa tidak? Mari kita berikan layanan terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Ya, seperti itu. Sekarang ada ke pengawas satuan pendidikan. Pak Tri sudah mengalami dari kepala sekolah dan dari satuan pendidikan. Apa Pak Tri menurut yang harus dikembangkan satuan pendidikan dalam menghadapi dinamika pendidikan yang selalu berubah? Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP dan khususnya
Kepala UPT SMP Negeri 7 Tuban ya, PLT ya. Dan sudah para pecinta podcast N7 Tuban, alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa menyampaikan satu pesan yang mungkin bisa didengarkan oleh masyarakat semua sehingga butuh waktu untuk pemahaman tentang korban-korban yang ada di pendidikan ini. Baik terkait yang diminta oleh Pak Min tadi, memang pada saat perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari, pasti akan terjadi lagi. Namun kalau kita mencoba untuk memahami, mengikuti alur perubahan yang digulirkan oleh Mendikbudrismen kita yang baru, sebenarnya memang kita akan kembali fokus kepada upaya untuk meningkatkan akademiknya dari para siswa itu. Dan ini dimulainya sebenarnya tidak akan jauh beda dengan era sebelumnya. Mulainya adalah dengan upaya untuk selalu mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan apa? Dengan selalu mendorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang terbaru ini kita mendapatkan surat SE dari Mendikbudrismen tentang hari belajar guru. Intinya di sana kalau kita pahami sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Nah, kalau yang dulu mungkin belum terkondisikan dengan surat ini diarahkan ada suatu kewajiban dari kepala satuan pendidikan untuk memfasilitasi hari belajar guru. Nah, hari belajar guru yang sekarang terfasilitasi itu sebenarnya juga untuk apa ya? Untuk mendorong guru selalu meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi guru bukan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Bidang tadi akan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar dan upaya seluruh peningkatan itu pastinya nanti akan berdampak pada IPM yang tadi sudah diawali apa yang dicapai di Kabupaten Tuban. Nah, itulah sebenarnya harapan kita teman. Tetap kembalinya kepada kita ini apapun yang dilakukan ini adalah bagaimana menciptakan sesuatu. Semua yang dilakukan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang akan disusun pada kualitas hasil belajar para siswa. Nah, kalau saya sendiri sebagai pendamping satuan pendidikan ini sebenarnya pengawas sekolah, tapi sekarang sudah bermetamorfosis menjadi pendamping satuan pendidikan. Seharusnya memang mampu untuk mendampingi kepala satuan pendidikan, untuk mendorong para guru bisa memfasilitasi para guru melalui komunitas belajar di sekolahnya, melalui MKKS, melalui MGMP, sehingga upaya-upaya dari guru melalui budaya reflektif dan sebagainya di mana mendorong guru untuk selalu belajar, bisa sharing dengan teman-temannya, seharusnya seperti itu. Nah, tapi memang saya belum bisa menjadi seperti matahari yang menerangi bumi, belum bisa menjadi bulan yang menerangi kegelapan di malam, dan belum bisa menjadi bintang yang menghiasi indahnya malam. Cuman saya akan selalu berusaha. Semua kenapa seperti itu? Karena memang keterbatasan. Mendung yang keterbatasan saya inilah yang mungkin membuat ada belum bisa maksimal seperti itu. Tapi saya selalu ingin berbagi kesempatan pada para teman-teman kepala sekolah dan para guru. Ingin selalu berbagi, ingin selalu kalau bisa mendampingi bagaimana para guru itu bisa merefleksi pembelajarannya, kemudian bisa memperbaiki pembelajarannya, dan kemudian syukur bisa membagikan apa yang sudah dilakukan pada teman-temannya. Dan itu adalah upaya yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk kemudian secara berkolaboratif keseluruhan bisa mendukung apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Iya nih Pak Winja. Terima kasih. Sobat yang lucu itulah bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak SMB dan Bapak Kepala Satpol dan kami di yang berbeda podcast yang lucu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.